اللهم اجعل نيتنا في نيتهم وعملنا في أعمالهم وأهلكنا في أهلكهم وقوتنا في قوتهم ونوينا كما نوى على هذه النية وكل نية الخير من خارج الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يكتف إذا شاء في قلوب المريدين لوعة الإرادة فيزعجهم إلى سلوك السبيل السعادة التي هي الإيمان والإبادة ومحو كل رسم وعادة. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد أهل السيادة وعلى آله وأصحابه سادات القادة. أما بعد. أيها المحترمون, para alim ulama, para habaib, para masyayikh, segenap para tuan guru, para asatidz, wabil khusus keluarga besar Majelis Imdadul Alawiyah, segenap hadirin hadirat ikhwan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, mari kita dengarkan bersama apa yang akan disampaikan oleh Imamul Haddad kepada kita. Di dalam kitabnya Adab Sulukul Murid, ini kitab diberi nama Adab, adalah tentang tata cara perbuatan perkataan kita, suluk ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita menginginkan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwan rahimakumullah, ketika manusia Allah Subhanahu wa taala letakkan di muka bumi ini, maka tentu Allah memiliki tujuan. Allah jadikan manusia, Allah juga yang menentukan kemana tujuannya nantinya ia akan berlabuh. Kemana perjalanan kita, maka sungguh perjalanan kita nantinya harus kembali kepada Allah, bermuara kepada Allah, dan Allah adalah tempat tujuan bagi seluruh makhluknya, dan ia adalah tempat keabadian. Ketika Allah Subhanahu wa taala menjadi tujuan, maka perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, berbagai rintangan datang kepada manusia. Di antaranya yang disebutkan oleh Imamul Haddad yang menjadi penghalang kita untuk kembali kepada Allah. Di antara manusia beliau sebutkan wal khasir, di antara mereka ada orang-orang yang merugi, min kulli wajhin, dari segala arah orang tadi ini mengalami kerugian, minal muridina lid dunya, ketika mereka meletakkan kesenangannya kepada dunia. Sudahlah tahu bahwa sesungguhnya tujuan kita adalah Allah. Sudahlah kita paham bahwa kita harus kembali kepada Allah. Lalu kemudian dunia memalingkan kita, sehingganya Allah yang harusnya menjadi tujuan, ia malah kemudian terlena oleh indahnya dunia. Itu sebab orang ini dikatakan sebagai orang yang rugi. Orang yang rugi, tak kala ia habiskan umurnya, ia habiskan waktunya di dalam kehidupan di muka bumi ini bertujuan hanya tentang perkara dunia. Padahal kita tahu persis, dunia akan berakhir. Dunia adalah sesuatu yang bersifat fana.
ia akan hancur binasa. Maka jika orang tadi kemudian memilih dunia sebagai tujuannya dan tidak menjadikan Allah sebagai tujuannya, manusia tadi ini nantinya akan merugi tak kala ia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi yatahaqqaqu fi haqqihi al-wa'idul madhkur fi ayatih. Sebelumnya disebutkan bahwa mereka orang-orang yang menjadikan dunia sebagai tujuannya. Ini yang disebut dunia, Bu. Jabatan yang membuat kita lalai. Harta yang membuat kita lupa diri. Segala sesuatu yang membuat kita lupa kepada Allah dan negeri akhirat, ia dihitung sebagai dunia. Itu sebab apapun juga bentuknya, jika ia membuat kita lupa kepada Allah, maka perjalanannya adalah kepada dunia dan kebinasaan, dan ia tidak akan pernah mendapatkan keabadian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena untuk itu kita dicipta. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang manusia, harusnya kita banyak berfikir. Pak, kita tahu persis Allah menjadikan kita pastilah dengan sebuah tujuan. Tentu Allah letakkan di muka bumi ini, maka bumi dan segalanya, segala sesuatu yang ada di atasnya, itu bukanlah tujuan kita, akan tetapi ia adalah sebuah kebutuhan yang kita gunakan untuk mengantarkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Karena kita adalah orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, maka biasanya manusia berpikir, Bu. Iya ya. Yang kaya di tetangga saya itu sudah meninggal dunia dan ketika mati mobilnya nggak dibawa, hartanya nggak dibawa, jabatannya pun tak ada manfaatnya. Jika jabatan, jika kehormatan, jika harta dan segala sesuatu yang kita miliki tak ada gunanya saat harus kembali kepada Allah, maka kita diminta untuk mencari sesuatu yang nantinya bisa kita bawa pulang saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika manusia lebih mementingkan makanan dan minuman, jika manusia jauh lebih mementingkan pakaian, jika manusia jauh lebih mementingkan kendaraannya, ketahuilah semuanya akan berakhir ketika kita meninggalkan dunia. Tidak satupun dari apa yang kita kumpulkan bisa kita bawa pulang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa mereka orang yang pandai yang tidak rugi? Mereka orang yang tidak rugi adalah orang yang saat hidup di dunia dia tahu dunia hanya untuk menemaninya sementara waktu, akan tetapi amal yang diminta oleh Allah agar kemudian kelak amal menemani kita di dalam barzakh. Itu sebab sebanyak-banyaknya harta kita, jika kita mati nggak bakal ada yang dibawa, Pak. Sebagus apapun mobil yang kita miliki, jika kita mati, ya jadi milik ahli waris. Sehingganya sadar betul kita bahwa apa yang kita miliki dari dunia tidaklah berfungsi apa-apa kecuali ia dijadikan segala sesuatu untuk negeri akhirat. Jika jabatan yang engkau miliki kau manfaatkan untuk seadil-adilnya, maka ia bermanfaat kelak tak kalah kembali kepada Allah. Jika harta yang kau miliki kemudian engkau arahkan untuk membantu satu dengan yang lainnya, maka ia kemudian menjadi amal yang tak terputus ketika engkau berada di dalam barzakh. Segala sesuatu yang bersifat dunia dan melalaikan kita kepada Allah, jika ia tak bermanfaat, apalah gunanya, sehingganya kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali panjangnya adab tak kala kita kembali kepada Allah. Orang yang menghabiskan umurnya di dalam dunia, ia akan binasa dan tujuan akhirnya adalah neraka jahannam. Na'udzubillah wal iyadu billah. Kemudian sebagian di antara mereka orang-orang yang merugi, huwallazi yuridud dunya iradatan. Dia benar-benar menginginkan dunia sehingganya yansa fi janbiha al-akhirah fala yu'minu biha. Atau bahkan ada orang yang enggak percaya bahwa setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Padahal di dalam ayat Al-Quran berkali-kali Allah menjelaskan kepada kita, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan barzakh sampai hari di mana kita nantinya akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagian di antara mereka kemudian tak percaya bahwa setelah kehidupan ini akan ada kehidupan lagi. Coba kita pikir-pikir. Kalau kita dijadikan oleh Allah dengan begini saja, artinya tak memiliki tujuan kepada negeri akhirat, maka sungguh kesia-siaanlah yang ada pada diri kita. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Pasti Allah memiliki tujuan. Sehingganya tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita kembali kepada Allah, membawa amal yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayuhal ikhwah rahimakumullah. Jika kita tahu bahwa tujuan kita bukan dunia, lalu kita tetapkanlah tujuan kita sebagai akhirat. Jika akhirat yang kita tetapkan, maka orang yang pandai adalah yang mempersiapkan apa yang nantinya dibutuhkan di negeri akhirat. Bukan kemudian menghabiskan waktunya sia-sia di muka bumi. Ia habiskan begitu saja. Ia tumpuk dunia. Ketika telah bertumpuk sudah banyak, ia berangkat menuju kepada Allah. Tidak satupun dari apa yang dikumpulkannya bisa dibawa ke negeri barzah. Apa gunanya? Naudzubillah wal iyadzubillah. Jika itu yang menjadi tujuan bagi seseorang ketika berada di muka bumi. Ingatlah, kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengumpulkan segala sesuatu yang kita butuhkan tak kalah kembali kepada Allah. Aw yu'min wa la ya'mal laha. Ini orang kebanyakan. Ada orang yang ketika hidup di muka bumi ini, dia tak percaya akan kehidupan akhirat. Ini dihukumi kafir orang ini. Kenapa dihukumi kafir? Karena akhirat disebutkan di dalam Al-Quran. Kita wajib meyakininya, kita wajib untuk benar-benar mempercayai. Ketika seseorang tak percaya kepada negeri akhirat, maka ia telah kafir. Jika ia kafir, maka ia telah mendahulukan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Yang kedua, orang ini tahu dia beriman kepada akhirat, akan tetapi dia jauh lebih mementingkan dunia. Orang yang begini dihukumi fasik namanya. Orang fasik namanya, ia disebut sebagai orang yang berdosa. Ia tahu bahwa akhirat adalah tujuannya, tetapi ia tak pernah mempersiapkan sedikit pun untuk akhirat, sehingganya tak kala ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia dalam keadaan lupa, tetapi ia tetap beriman kepada negeri akhirat. Orang yang seperti ini dihukumi fasik. Pernah enggak kita sesuatu yang terjadi di masa hidup kita kemudian membuat kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Terkadang karena banyaknya masalah, rumitnya sesuatu yang datang kepada kita, sehingga kita lupa bahwa segala sesuatunya pasti berakhir dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah tujuan. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ada orang yang kadang enggak sabar dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya, sehingganya ia berkata, ya Allah, seandainya segala sesuatu itu engkau benahi di negeri dunia ini, maka niscaya kami akan percaya kepada akhirat. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini ada orang yang udah nggak kuat lagi dengan musibah yang menimpanya di muka bumi, sehingga ia apa? Ia tak sabar lagi untuk kembali kepada akhirat, putus asa dia itu. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Ketika musibah datang kepadanya, ketika ujian datang kepadanya, sebenarnya Allah hendak menguji ketetapan hati kita bahwa segala sesuatunya pasti berakhir dan akhirat adalah tujuan kita. Orang yang tidak menerima seperti ini pun dikatakan sebagai orang yang fasik. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Padahal segalanya berakhir. Di dalam setiap apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tentukan bagi kita, di situ ada tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ia bilang, ya Allah, mengapa engkau berikan aku umur yang panjang, sedangkan tetanggaku mati di waktu kanak-kanak dan ia engkau masukkan ke dalam surga? Ada orang kadang begitu. Daripada saya diberikan umur panjang, lebih baik umur saya pendek tetapi tidak berbuat dosa dan langsung masuk surga. Ketahuilah, ketika Allah panjangkan umurmu, Allah berhasrat, Allah berkeinginan agar engkau menaikkan amalmu, meningkatkan perbuatanmu, sehingganya kelak engkau diletakkan oleh Allah di tingkat yang jauh lebih tinggi di dalam surga.
Apa mau kita masuk surga hanya jadi pelayan di surga ketika kita mati saat kanak-kanak? Itu sebab kita ingin kembali kepada Allah dan mendapatkan kenikmatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sebab orang yang percaya kepada akhirat dan dia mempersiapkan tentang akhiratnya, inilah yang dikatakan seorang yang mukmin. Dia tahu negeri akhirat, bahwa akhirat memerlukan amal ketika di muka bumi, maka ia habiskan waktunya untuk mengumpulkan amal. Orang ini dikatakan sebagai orang yang mukmin. Ada orang yang tak percaya, dia hanya mementingkan perkara-perkara dunia, orang ini dikatakan sebagai orang yang kafir. Ada orang yang percaya kepada negeri akhirat, akan tetapi dunia membiusnya, dunia menggodanya, sehingga ia lupa bahwa sesungguhnya ia harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang begini dihukumi sebagai orang yang fasik. Kafir, fasik, dan mukmin. Lalu di manakah kita di antara ketiganya? Masuk kelompok yang mana kita ini? Apakah harta telah membuat kita lupa di dalam beribadah kepada Allah? Atau jabatan kemudian membuat kita lalai dan sombong sehingganya kita melupakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Atau harta yang banyak telah memalingkan kita dari akhirat sehingganya kita berbuat fasik kepada Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah wal iyadu billah. Itu sebab tergantung kepada niat kita di dalam dunia ini tak kala kita hidup di dalamnya. Lihatlah bagaimana kemudian baginda Rasul menyebutkan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian baginda Rasul berkata, "Innamal a'malu binniyat." Amal yang kita perbuat itu tergantung kepada niatnya. Kadangkala ibadah yang kita kerjakan menjadi dunia. Kadangkala kebaikan yang kita lakukan menjadi dunia, walaupun keinginan kita agar itu dikumpulkan untuk jadi amal kelak tak kala kita kembali kepada Allah. Seperti apa? Ketika ia hadir ke majelis taklim, tujuannya bukan hadir ke majelis taklim untuk mendapatkan ilmu, tetapi ia ingin memamerkan pakaian, ingin memamerkan perhiasannya. Lain tujuannya. Apakah ia akan mendapatkan pahalanya? Innamal a'malu binniyat, maka sesungguhnya amal dia tadi itu tergantung niat. Jika niatnya karena Allah, ia mendapatkan kebaikan karena Allah dan Rasul. Sehingganya wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang itu tergantung kepada niatnya. Jika baik niatnya, maka baik pula amal. Faman kanat hijratuhu. Kemudian baginda Rasul menyebutkan kalimat hijrah. Baginda Rasul itu kalimatnya hijrah, tapi yang dimaksudkan semua ibadah. Itu kata ulama disebut sebagai jawami'il kalim. Kalimatnya satu, tetapi sempurna baginda Rasul tak kala menyebutkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya, barang siapa yang amalnya, barang siapa yang perbuatannya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu alallahi wa rasulih. Maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Artinya, ia akan mendapatkan balasan dari Allah dan ia juga akan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang yang paling banyak salah kepada kita tak kala kita meletakkan niat. Ini kalau saya tanya lah, Pak, Bu, mana yang lebih bagus antara niat dan amal? Niat dan amal, mana yang lebih bagus? Bu? Niat. Kenapa, Bu? Kalau cuma jawab A, B saja, saya bisa juga, Bu. Pilihannya cuma A sama B kan, Beb? Kalau bukan niat, amal. Mana yang benar? Niat apa amal? Niat. Kenapa? Karena niat tidak pernah dilihat oleh mata dan selamat kita dari yang namanya riya. Niat itu di dalam hati, Bu. Niat itu di dalam hati. Sedangkan amal nampak oleh mata. Jika kita beramal kemudian berubah niatan kita karena manusia, maka berubahlah amal kita tadi itu menjadi sesuatu yang bersifat dunia yang tak ada gunanya saat dibawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak mereka yang begitu, niatnya bagus aja,
Tetapi ketika beramal kemudian di amal itulah kemudian rusaknya. Karena apa? Karena mengandung riya di dalam perbuatannya. Pulang dari ibadah haji, gara-gara nggak dipanggil Bu Haji nggak noleh. Nah, baru pulang dari umroh sudah minta dipanggil Pak Haji. Seharusnya Pak Umroh, bukan Pak Haji, karena dia umroh. Tapi sampai sekarang belum ada yang disebut Pak Umroh lah. Semuanya dipanggil Haji. Oh, dia haji kecil itu, Beb. Kalau umroh kan haji kecil, Beb. Kenapa nggak dipanggil Pak Haji kecil? Jika itu yang kita kejar dari apa yang kita lakukan. Jika ibadah yang kita kejar, yang kita lakukan tadi, yang kita kejar hanya agar kita naik derajat kita di mata masyarakat, maka itu pun perkara dunia. Jika perkara dunia yang kita kerjakan, sampai kapan kita mau begitu? Puluhan tahun ibadah kita hanya semata-mata untuk sesuatu, bukan karena Allah dan Rasul. Maka apa yang kita dapat? Kita tidak mendapatkan apa-apa kecuali kerugian tak kalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebab setiap ibadah kita tujukan kepada Allah. Faman kanat hijratuhu, kata baginda Rasul, barang siapa yang hijrahnya. Kalimat hijrah di situ amalnya maksudnya. Kalimat hijrah di situ maksudnya perbuatannya. Bukan hijrah saja, bukan. Namun berkenaan dengan hijrah peristiwa dari asbabul wurud. Sebab hadis itu disebutkan oleh baginda Rasul karena ada seorang laki-laki melamar seorang perempuan yang bernama Ummul Qais namanya. Perempuan ini cantik. Orang yang memintanya orang yang kaya. Ketika ia memasukkan lamarannya, ketika ia datang kepada keluarga si Ummul Qais tadi, mengirimkan orang-orangnya untuk masuk meminang, maka si laki-laki kaya tadi berharap dia dapat menikahi Ummul Qais. Ternyata Ummul Qais saat itu diajak oleh baginda Rasul untuk hijrah. Ummul Qais tinggalkan laki-laki yang kaya tadi, karena apa? Dia jauh lebih memilih hijrah bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini melihat Ummul Qais mau hijrah dan lamarannya dipending dulu, lamarannya ditunda dulu, nggak diterima sama Ummul Qais. Maka dia ikut hijrah hanya untuk mengejar perempuan yang dicintainya tadi. Laki-laki ini hijrah, laki-laki ini beramal hanya untuk perempuan agar diinginkannya, maka ia tidak mendapatkan apa-apa kecuali yang ia dapatkan adalah apa yang dia niatkan. Naudzubillah wal iyadzubillah. Seandainya dia niat hijrah, maka yang kedua baru kemudian dia niat untuk menikah, maka ia akan mendapatkan kedua-duanya. Jadi kalau kita niat bisa lah, Bu. Bisa banget. Orang yang cerdas itu, Bu, adalah orang yang mampu, senantiasa meletakkan niatnya kepada sesuatu yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hadir keselamatan orang sedang naik haji. Sesampainya di sana, kemudian kita berharap meminta kepada Allah, ya Allah, seandainya tahun depan aku yang Engkau pilih, maka aku berniat, jika tahun depan aku terpilih untuk haji, aku pun akan mengadakan selamatan yang sama sebelum naik haji. Padahal nggak daftar juga. Berharap dia bisa naik haji dengan cara apa tuh? Yang mahal. Furoda. Nah, siapa tahu bisa furoda. Ternyata uangnya nggak cukup juga. Bagaimana? Allah tetap mencatat niatnya sebagaimana orang yang melakukan ibadah haji. Dengan syarat dia tahu kapan niatnya. Kapan niat haji masuknya? Setelah masuknya bulan Syawal. Jadi jangan niat di Muharram, Bu. Salah besar orang niat di Muharram. Hajinya sudah lewat. Juga harus tahu ilmunya. Ketika masuk bulan Syawal, niatkanlah. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki kepadaku, aku akan melakukan ibadah haji. Dia hadir ke undangan tetangganya yang adakan selamatan, dia juga berniat. Seandainya suatu ketika aku pun yang diminta oleh Allah, aku pun akan melakukan hal yang sama. Niatannya yang seperti ini menyebabkan bukunya nanti, buku pada hari kiamat, penuh dengan amal-amal yang ia inginkan. Diceritakan
di dalam sebuah riwayat oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelak tak kala manusia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia terbagi menjadi dua. Ada manusia yang menerima amalnya dengan tangan kiri. Semoga kita tak termasuk kepada golongan yang menerima kitab kita dengan tangan yang kiri. Amin. Kemudian ada lagi sekelompok manusia yang menerima kitab dengan tangan kanan. Allahumma ja'alna minhum. Semoga Allah menjadikan kita kelompok yang menerima kitab kita dengan tangan yang kanan. Amin. Insyaallah. Salah satu orang yang berdiri di mahsyar ini menerima kitabnya, kata baginda Rasul. Ketika menerima kitabnya, dibukalah oleh dia. Dilihat haji sebanyak ratusan kali. Umrah berpuluh-puluh kali. Padahal dulu di dunia belum pernah daftar sama sekali tuh. Ibadah haji sama sekali daftar belum. Umrah belum pernah tahu. Tapi kalau ke selamatan umrah puluhan kali saya. Dibuka lagi ibadah di tengah malam. Sepanjang malam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, didapatinya bukunya penuh dengan amal ibadah. Dia datang kepada Allah kemudian berkata, "Ya Rabb, mungkin bukunya salah. Bukan buku saya. Seingat saya ketika saya di dunia dulu, belum pernah saya melakukan ibadah haji. Ini kitab sampai ratusan kali. Padahal di zaman saya sulit mau naik haji. Di sini disebutkan berpuluh-puluh kali umrah. Jangankan sekali. Selamatan aja saya datangnya. Belum pernah saya pernah daftar kemudian gagal. Begitu belum pernah juga. Tetapi kemudian banyak pahala umrah, haji, dan puasa di dalam kitab." Maka Allah kemudian berkata, "Itu adalah niatmu, tak kala engkau pun berharap suatu ketika engkau bisa melakukan hal yang sama." Ini jadi amal. Ini jadi sesuatu yang kemudian oleh Allah dituliskan di dalam kitab. Oh, kalau begitu cukup amal, cukup niat saja lah, Beb. Setelah itu saya nggak perlu haji lagi, Beb. Jangan. Ada kesempatan di mana kita, tak kala Allah berikan kesempatan kepada kita, kita kemudian memilih manakah yang ada di hatimu, dunia atau Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah yang engkau kerjakan. Di sini diuji kita di muka bumi. Mana yang lebih banyak? Mana yang paling sering kita lakukan? Memilih dunia atau memilih Allah? Mengapa tak kala kita diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mengeluh kepada Allah seolah-olah kita tak pernah dalam keadaan sehat, padahal kita sehat terus. Sakit paling 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu. Sehat berpuluh-puluh tahun belum pernah disyukuri gara-gara sakit yang sesaat menjadi berubah pandangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah wal iyadu billah. Di situ disebut kalimat innamal a'malu. Kalimat innama itu di dalam ilmu nahu artinya hampir keseluruhan. Hampir keseluruhan dari amal perlu kepada adanya niat. Tetapi beberapa hal tak perlu kepada adanya niat. Makanya disebut innamal, pakai kalimat innama. Hampir keseluruhan ibadah perlu kepada yang adanya niat. Kecuali ada beberapa hal yang nggak perlu kepada adanya niat. Seperti apa contohnya? Orang yang mau adzan nggak perlu niat mau adzan, langsung aja adzan. Orang yang mau mandiin jenazah nggak perlu niat, karena sebenarnya yang mandi bukan dia tetapi jenazahnya tadi. Ini kata orang, Beb, wajib Beb mandikan niatnya. Nggak ada kewajiban. Tetapi jika engkau mau niat pun diperbolehkan. Begitu juga apa? Orang yang mau membersihkan izalatun najasat, yang hendak membersihkan najis pada dirinya. Habis kencing dia mau bersihkan kotorannya. Habis buang air besar dia mau membersihkan kotorannya. Orang yang seperti ini tidak perlu niat. Saya niat mau membersihkan, nggak perlu. Niat adalah untuk membedakan yufarriq bainal adah wal ibadah. Niat itu untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kalau kita mandi, biasa nggak mandi? Ya biasa dong, tiap pagi. Hendaklah engkau ubah kebiasaanmu menjadi ibadah. Kita makan biasa nggak? Biasa deh. Jika itu kebiasaanmu, maka rubahlah kebiasaanmu menjadi
ibadah. Sehingganya kelak tak kala kita kembali kepada Allah, semuanya dihitung ibadah. Ketika kita makan, karena memang kita biasa makan. Berapa kali sehari kita makan? 3, 4, 5. Berapa? 3. Sarapan, makan siang, makan malam. Ada lagi dessert, penutup. Boleh saja, tetapi hendaklah engkau niatkan dengan makanmu tadi adalah untuk kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kebiasaanmu menjadi ibadah. Ketika engkau mandi, saat engkau membersihkan tubuhmu, niatkanlah engkau membersihkan tubuh, karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Saat engkau membersihkan tubuhmu, berniatlah agar senantiasa dalam keadaan sehat dan kesehatanmu untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka setiap kebiasaan kita berubah menjadi ibadah. Dengan apa? Dengan niat. Sebab itu berniatlah, karena niat yang baik kelak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pandai-pandailah di dalam menjalani hidup ini dan rubahlah kebiasaanmu menjadi ibadah, sehingga kelak ketika kembali kepada Allah kita adalah orang yang beruntung. Dan ingat, jangan pernah persembahkan ibadah kita kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, ya tadi, ketika dia hendak beribadah, kemudian ibadahnya yang seharusnya diarahkan kepada Allah, dia tujukan kepada manusia. Dia salat, ketika ia salat biasa, dia melakukan salat tetapi bukan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala dari Allah, tetapi ia mengharapkan pujian dari manusia. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ia sedekah, kemudian sedekahnya tidaklah berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pahala, akan tetapi agar dianggap sebagai orang yang dermawan oleh manusia. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Maka setiap ibadah yang bertujuan kepada selain Allah disebut sebagai dunia. Setiap apa yang kita lakukan, dari apa yang kita kerjakan dari kebaikan, jika tidak ditujukan kepada Allah, ia bernilai dunia dan ia tidak menjadi apa-apa tak kala kita kembali kepada Allah. Jadikan setiap amalmu, jadikan setiap perbuatanmu dengan menggunakan niat sehingganya menjadi ibadah, dan fokuskanlah bahwa ibadah itu semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma. Semoga Allah berikan kesempatan kepada kita menghabiskan waktu kita dan menjadikan kebiasaan kita dengan niat sehingganya ia menjadi ibadah dan ditulis di dalam buku amal kita, dan saat itu terkejutlah kita melihat amal kita yang sedemikian banyak dari niat-niat yang pernah kita sebutkan. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan, tetapi sisa waktunya bisa kita buat tanya jawab. Baik apa yang saya sampaikan tadi ataupun permasalahan yang lain. Tapi nggak boleh curhat lah, Bu. Curhat sama lakinya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang hendak ditanyakan. Ya, ada yang bertakut kan? Katakanlah tahu. Bapak, ibu-ibu, di kesempatan kita, ini apa aja takunannya boleh aja. Nggak ada? Nggak ada? Nggak ada, Bu? Pak? Berarti paham semua lah. Kalau sudah paham, sudah. Berarti tinggal kita niatkan segalanya untuk Allah. Ada lagi yang ingin saya sampaikan. Jadilah orang yang cerdas di dalam beribadah kepada Allah. Dengan 2 rakaat, jadikan 2 rakaatmu memiliki manfaat yang luar biasa. Ia bisa menjadi salat sunnah sebagai salat sunnah mutlak, atau jadikanlah 2 rakaat salat sunnahmu dengan niat yang banyak. Dengan niat yang banyak.
Ini orang cerdas namanya. Ketika dia sholat 2 rakaat, dia niat. Niat 2 rakaatku adalah 2 rakaat duha. 2 rakaatku ini adalah 2 rakaat taubat kepada Allah. 2 rakaatku ini adalah 2 rakaat untuk tahiyatul masjid umpamanya. 2 rakaatku ini adalah 2 rakaat begini, semuanya dengan 2 rakaat kita mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadikanlah setiap ibadah sunnahmu menjadi ibadah yang bernilai wajib di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya, Bu? Ketika engkau salat, berdiri untuk melakukan salat sunnah, rubahlah niatmu menjadi nazar sehingga ia berpahala wajib di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ngerjakannya waktu siap, Bu, ya. Udah mau takbir, rubah ibadah kita. Ya Allah, aku nadar dengan 2 rakaatku ini. Aku bernadar untuk melakukan sholat duha 2 rakaat. Sholat duhanya menjadi wajib karena nadar. Paham loh? Maka ia berpahala apa? Dia menjadi pahala wajib di sisi Allah jauh lebih besar dibandingkan pahala sunnah. Tapi saat mau melakukannya, jangan kemudian lagi berandai-andai, lagi duduk kemudian bilang, nanti sebentar lagi saya nadar mau sholat. Ini setan datang ganggu kita, nggak jadi sholat kita, Bu. Percaya nggak jadi. Itu sebab rubahlah sholatmu menjadi sholat wajib saat engkau telah bersiap melakukannya. Saat engkau bersiap melakukannya. Jadi jangan kemudian masih berandai-andai. Berubah, pasti berubah. Percaya. Niat pertama nih, pulang dari majelis nih, saya mau sedekah. Pulang dari majelis mau sedekah. Ada jarak waktu untuk bersedekah. Saat itulah iblis masuk. Di sela-sela itu kemudian ngomongin. Kan ente masih mau beli ini kan. Berubah niatnya. Yang tadinya 1 juta turun 500.000. Iya ya, masih mau beli itu. Pulang dari majelis, begitu sampai ke rumah, istri bilang, Pak, anaknya perlu buku ini, buku itu. Berkurang lagi. Hingga akhirnya iblis tidak memberikan kesempatan kita untuk bersedekah. Kalau niatnya aja boleh, Beb? Boleh. Tapi dengan cara yang tepat. Allah nggak bisa diakalin, malaikat nggak bisa diakalin. Niat bagus, tetapi gimana? Saat engkau memilikinya, maka jalankanlah niatmu menjadi sesuatu yang engkau inginkan dari pahala. Niatnya nanti kalau punya uang, saya mau sedekah. Begitu punya uang, jangan menunggu waktu, keluarkan untuk sedekah agar iblis tak masuk di ruang itu sehingganya memisahkan kita dari ibadah yang ingin kita kerjakan. Itu sebab jadikanlah ibadahmu sebagai ibadah yang wajib jika mampu. Sedekah bisa dijadikan wajib, bisa jika engkau jadikan nadar. Ingat, keluarkan segera sehingganya iblis tak memiliki waktu untuk masuk di antara sedekahmu kepada orang lain. Jika ada waktu, berubah. Begitu juga saat kita salat, niatkan kita akan salat nadar sehingganya menjadi pahala wajib kepada apa yang kita kerjakan. Nadar saya melakukan salat duha 2 rakaat. Allahu Akbar. Jangan kasih waktu. Jika dikasih waktu, berubah kita dan salat itu menjadi hutang bagi kita yang harus dibayar karena kita sudah bernadar. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanyakan? Nah ya, itu ada ibu tuh nanya, Bang. Apa? Ibu ngomongin masalah niatnya atau apanya nih? Niatnya. Jadi kita kumpulkan niatnya dulu semuanya. Niat 2 rakaat sholat duha, sholat taubat. Jangan tahajud, Bu, karena ini sholat duha, ini waktunya juga di waktu duha. Cuman sholat sunnah mutlak tadi kita harus pandai juga mengetahui waktunya, waktunya. Jika masuk sholat duha, kita niatkan sholat kita duha. Ini Imamul Haddad di dalam kitab yang kita baca, yang dibaca oleh Ustaz Jamal, sebenarnya sudah lewat mungkin, tentang masalah bagaimana kita dengan 2 rakaat menanamkan banyak niat di dalamnya. Niat itu di dalam hati, Bu.
bukan dengan lisan. Inggih, betul. Iya, memang begitu. Atau kita begini, karena di dalam madhab Syafi'i itu ada dua caranya. Ya Allah, aku niat 2 rakaat ini untuk salat duha. Aku niat 2 rakaat ini salat taubat. Aku niat 2 rakaat ini salat apa lagi? Tahiyatul masjid. Aku niat 2 rakaat wudu. Aku niat ini Allahu Akbar. Itu dikatakan bersambung dengan takbiratul ihram. Lah, boleh Bu. Kalau enggak tulis aja dulu kayak belanja gitu Bu. Catatan belanja. Begitu niat yang terakhir Allahu Akbar. Begitu. Nah, karena tempatnya niat di situ, muqtarinan bil fi'li, bersamaan dengan perbuatan. Ada lagi? Ada lagi? Untuk bapak-bapak juga boleh niat. Dapat pahala, Bib? Dapat. Niat apa, Bib? Niat bini 4. Niat aja, Bib. Jangan dikerjakan. Niat aja nggak apa-apa. Ada lagi? Itu tuh, Ibu tuh. Apa itu? Apa yang ngomong tadi bilang tadi? Dari awal boy, kada dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kita masalahnya sembahyang. Karena kita kelupaan, sudah 3 kan, 4 kan itu lalu kita sudah mau sujud, kita tambah lagi itu, kita berdiri untuk menambah rakaat atau kita lanjutkan tetap kita masalah 4 tapi itu selanjutkan sujud sahwi. Orang yang lupa di dalam hitungan sholat ini 3 kah 4? Bana alal yakin bahwa akal, kata ulama. Yakini yang sedikit Bu, karena nafsu itu pingin buru-buru selesai sholat. Biasanya itu kurang Bu. Tapi kalau sudah 4 ke 5 Bu, ini rakaat ke-4 kah ke-5? Jangan berdiri lagi Bu. Nggak ada sholat 5 rakaat, yang ada 4 rakaatnya. Jadi kalaunya 3 sama 4 sempurnakan menjadi 4 rakaat. Kemudian sujud. Kalau kita lanjutkan sudah beda menasar alat Prabu, kita katakan sujud sahwi boleh. Jadi umpamanya 3 dan 4. Ketika kita sholat, ini yang ketiga kah yang keempat? Maka itu yang ketiga. Ibu tambah 1 rakaat. Setelah tambah 1 rakaat, baru kemudian sujud sahwi. Nah, berdiri lagi tambah 1 rakaat. Kemudian setelah itu, setelah tambah rakaat, sujud sahwi, tambah lagi sujud sahwi. Lah, ya. Ada orang yang lupa sholatnya. Antara karena dia menggunakan tangannya, dia menghitung pakai tangannya. Kemudian datang kepadanya kelupaan. Ini 8 kah? Apa mungkin yang begitu? Itu sebab di dalam fikih diminta kita sholat sunnah jangan terlalu banyak-banyak sampai 4 rakaat, 2 paling lah. Sebagai tanda apa lagi biar nggak lupa bacaannya. Baca kuliah kulhu paling enak lah. Ini tadi aku baca kuliah kah apa kulhu? Sudah 2 rakaat lupa 2. Kayak apa Bib? Itu faktor U namanya. Faktor usia, udah ketuaan memang. Dulu juga orang kalau lagi sholat, dulu ada imam sholat juga, mau menghitung banyaknya takbir di dalam sholat Idul Fitri. Rupanya dia menghitung pakai jarinya. Dia pertama kali takbir itu, Allahu Akbar. Nggak kelihatan. Semuanya kelihatan 10 tangan itu.
Begitu takbir pertama dia sudah mulai berkurang. Allah, tangannya 2, 3. Orang untuk mengingat boleh. Untuk mengingat boleh. Jadi biasanya orang yang bingung antara 3 dan 4. Itu sebab gunakanlah bacaan-bacaan di dalam salatmu. Bahkan Imamul Haddad, pengarang kitab tadi yang saya baca, Adab Sulukul Murid, Adab Sulukil Murid, atau di dalam juga kitab Risalatul Mu'awanah, beliau mengajarkan kepada kita untuk berdoa di rakaat yang ketiga dan keempat agar itu menjadi penanda di dalam salat kita. Jadi begitu di rakaat yang ketiga, kan nggak ada bacaan lagi, Bib, nggak sunnah, Bib, betul, tetapi boleh berdoa. Ambillah ayat-ayat di dalam Al-Quran yang bermuatan doa. Seperti apa umpamanya? Umpamanya di rakaat yang ketiga lah, kita berdoa, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Kemudian yang keempat nanti, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Disunnahkan berdoa di 2 rakaat yang terakhir jika itu 4 rubai, salat yang 4 rakaat. Untuk apa? Untuk menandakan tentang salat kita berada di rakaat yang keberapa. Biasanya kita lupa tuh, Bu lah. Itu karena di rakaat yang ketiga dan keempat tidak ada bacaan yang kita baca setelah Fatihah. Jadi sekarang biar nggak lupa lagi, kasih tanda dengan doa seperti itu. Kalau bisa, diambillah doa tadi dari Al-Quran, karena membaca Al-Quran di dalam salat itu adalah perkara yang sunnah dan dianjurkan. Paham loh? Jadi kalau umpamanya 3 dan 4, tambah 1 rakaat lagi. Sempurnakan kepada 4, setelah itu tutup dengan sujud sahwi. Sahwi, Bu. Sujud sahwi. Bukan sawi, Bu. Kalau ibu-ibu biasa belanja di pasar tuh sawi namanya. Sahwi. Sujud karena orang tadi lupa. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nanti pulang baru muncul pertanyaannya. Yang lain juga nggak apa-apa. Yang lain juga nggak apa-apa. Pertanyaan yang lain. Tapi jangan curhat lah, ulang. Kalau curhat itu acaranya Mama Dede. Ada lagi? Ada yang lain? Ya, tanyakan apa? Mikrofon. Kerudung biru. Mikrofon. Itu ada. Iya, kamu kerudung biru. Mikrofonnya ada. Apa? Mikrofonnya. Mikrofonnya pakai. Nggak dengar saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang bertanyakan tentang anak dulu ini kan usianya yang 7 tahun sama 10 tahun tentang sholat subuh. Kadang anak kan rewel dibangunin subuh tuh. Misalkan tuh kita kan mau mengajarkan anak sholat subuh, ya kan kita paksa. Apakah kita berdosa sama anak kita? Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disebut sebagai cinta kepada dunia jika kita lalai dari perintah Allah untuk anak-anak kita. Kasihan, dia pulangnya tuh jam 5 sore. Jadi biar tidurnya puas, subuhnya biar nanti aja jam 6, jam 7. Bu, jika itu yang terjadi, ibu jauh lebih cinta kepada dunia dibandingkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau negeri akhirat. Maka berletih-letihlah dahulu di dunia ini sebelum kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Naudzubillah wal iyadzubillah. Bu, bangunkan, latih mereka saat usia 7 tahun. Kemudian jika masuk umur 10 tahun, mulai kita keras kepadanya
untuk kemudian memukulnya dengan maksud tarbiyah. Bukan mukul karena balas dendam. Mukulnya itu karena mendidik dia agar dia menjalankan perintah Allah. Jika seorang ibu membangunkan anaknya atau seorang ayah membangunkan anaknya untuk melakukan salat subuh, berarti ia jauh lebih cinta kepada akhirat dibandingkan dunia. Begitu juga suami. Ketika suami menyuruh istrinya untuk menutup aurat, suami lebih mencintai akhirat dibandingkan perkara dunia. Begitu juga ibu mengingatkan suami. Itu boleh, boleh. Itu berarti ibu lebih mencintai akhirat dibandingkan dunia. Jika seorang suami meninggalkan kewajibannya untuk kemudian mendidik istrinya agar lebih mencintai akhirat, maka ketahuilah, kelak ia akan mempertanggungjawabkan segalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang tak membangunkan anaknya untuk melakukan salat subuh, ia pun kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. 20 tahun saya bangunkan terus, Bet, kata satu orang ibu. Terus kenapa? Udah nggak sabar lagi, saya sudah terserah. Sabar itu nggak ada batasnya memang. Kalau ada batasnya itu bukan sabar namanya. Apa perbatasan? Besar pahalanya, luar biasa, surga. Makanya sulit. Kalau gampang katanya Ustaz Dasar Latif, hadiahnya kipas angin. Bangunkan sebagai bentuk cinta kita kepada akhirat. Tak mungkin kemudian kita membiarkan anak kita tidak melakukan ibadah. Pelajarilah tentang bagaimana cara mendidik anak ala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi harus dibangunkan. Bosan, Bet, sudah 20 tahun saya. Nggak ada kata bosan kita untuk mengajari mereka senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi? Oh, kalau nggak dibangunkan yang berdosa. Kalau dibiarkan kita yang berdosa. Suami kita bangunkan juga, Bu. Kita bangunkan. Berapa besar pahala seorang istri yang membangunkan suami untuk melakukan sholat. Dan lebih besar lagi pahalanya suami yang bangunkan istri. Karena memang tugas dia untuk membangunkan. Marah, Bet, nendang kalau saya bangunin, Bet. Tidak apa-apa, jangan bosan. Jangan pernah bosan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang luar biasa bagi mereka yang mau bersabar untuk kecintaannya untuk negeri akhirat. Ada lagi? Atau sudah cukup 3 ya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala tanamkan niat di dalam hati kita sebaik-baiknya niat di dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan mementingkan akhirat dibandingkan dunia, sehingga kita kembali kepada Allah mengumpulkan amal yang banyak, dikumpulkan bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min al-khairi kulli 'ajili wa ajili ma lam na'lam wa na'udzu bika min syarri kulli 'ajili wa ajili ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyati wa i'tiqad. Wa na'udzu bika min an-nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyati wa i'tiqad. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته رشدا. اللهم انصر بنا واحفظنا والمسلمين. اللهم فرج علينا والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم احفظنا وإيانا من فتن ما ظهر منها وتسلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم اجعلنا من خير أمة سيدنا محمد إكراما لسيدنا محمد. اللهم انصر من نصر الدين وأهلك الكفرة المشركين أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين المسلمين. الله بها يا الله بها الله بصفاته بوالد فاتنا ومن بصفاتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الجحيم وقنا عذاب المحشر توفنا مع الأبرار
يا عزيز يا غفار يا جبار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم.